primadonanya berserat. Wah asli men, bisa ini. Teksturnya yang lembut, aromanya yang sedap berpadu dengan cita rasa manis. Inilah bika, penganan tradisional khas Indonesia dengan warna kuning yang menarik mata. Eits, tapi tunggu dulu. Jika mendengar nama makanan bika, pasti yang terbayang adalah bika Ambon khas Medan, ya kan? Yang ini bukan bika Ambon, tapi bika Bogor. Walaupun sama-sama bernama bika, keduanya punya beberapa perbedaan. Nanti kita bahas detailnya ya. Sejak diperkenalkan pada 2013, bika khas Bogor ini telah menjadi salah satu buah tangan favorit wisatawan. Dalam sehari, sentra oleh-oleh pusat di kota Bogor ini mampu memproduksi dan menjual lebih dari 1000 box bika khas Bogor. Ada bika talas yang lembut dan bika ubi yang gurih. Dan primadona di antara semua varian lezat ini adalah bika ukuran sekali hap dengan campuran jagung susu keju alias jasuke. Namun di balik kelezatan bika Bogor tersimpan perjuangan panjang yang dimulai sejak pagi buta. Terima kasih. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini masih gelap karena masih jam 4 pagi. Nah, apa yang biasanya Anda lakukan jam 4 pagi? Apakah masih tertidur terlelap? Dan di Bogor, Jawa Barat ada salah satu produsen oleh-oleh yang jam segini, jam 4-an itu sudah mulai produksi kuenya, produksi bika. Kenapa harus pagi-pagi begini? Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Santan hasil perasan kelapa segar adalah kunci utama kelembutan dan kelezatan bika. Santan memberikan tekstur creamy yang khas serta cita rasa gurih yang menggugah selera. Santan kemudian dimasak dengan api sedang hingga mendidih sambil sesekali diaduk agar tidak pecah. Proses memasak ini bertujuan untuk mengeluarkan aroma dan rasa santan yang maksimal sekaligus mengentalkan teksturnya agar lebih menyatu dengan adonan bika. Selanjutnya kita pecahkan telur ayam satu persatu. Nah, untuk yang worry kok nggak pakai hand gloves atau sarung tangan pas lagi mecahin telur, yang pertama kami sudah cuci tangan, yang kedua saya diajarin sama mbaknya di sini untuk bare hands aja karena nanti ribet di bagian yang situ tuh, bagian misahin kuning dari putihnya. Untuk membuat bika, biasanya hanya kuning telur yang digunakan karena kandungan lemak yang tinggi memberikan tekstur lebih lembut, rasa yang lebih kaya, dan warna kuning kemasan yang cantik alami. Sementara itu, putih telur seringkali tidak digunakan agar adonan tidak terlalu padat dan tetap berserat. Kalau kita itu sehari pakai kuning telurnya atau pakai telurnya lebih tepat. Kita sehari pakai telurnya berapa banyak Mbak Gita? 10 peti lebih sih. Sehari 10 peti lebih. Iya, Kalau satu peti berapa kilo? 15 kilo. Setelah kuning telur terpisah dari putihnya, timbang sesuai takaran yang diinginkan. Kemudian campur dengan gula pasir, butter, serta santan yang telah dimasak tadi. Yang ini adalah adonan utama untuk aneka ragam bika khas Bogor. Dan khusus untuk bika kombinasi jagung susu keju alias jasuke, ada sentuhan istimewa yang membuatnya semakin lezat, yaitu air kelapa segar. Ini udah langsung bisa diaduk? Iya, diaduk. Terus pakai ini, air kelapa. Air kelapa. Iya. Bika pakai air kelapa? Iya, ini buat adonan jasuke biar lebih gurih sama lembut. Biar lebih gurih sama lembut. Aduk terus hingga seluruh adonan tercampur rata. Setelah adonan mencapai suhu ruang, lanjut tambahkan aneka tepung serta sejumput garam. Tepung beras akan memberikan tekstur yang lembut dan kenyal pada bika, dan tepung ketan akan menambah kekenyalan dan elastisitasnya. Sementara garam berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Khusus untuk adonan bika jasuke, bisa ditambahkan susu bubuk sesuai selera ya. Kenapa harus dingin dulu baru dikasih tepung, Mbak? Kenapa nggak panas-panas? Kan lebih cepat larut sebenarnya. Kalau lebih panas adonannya nanti jadi lebih kental. Adonannya jadi kental. Kalau adonan bika kita masak kalau kental. Di antara semua bahan tadi, ada satu yang tidak boleh terlewatkan. Ini dia, ragi. Ya, ragi adalah kunci keajaiban bika. Melalui proses fermentasi, ragi menghasilkan gas yang membuat adonan mengembang dan menciptakan serat-serat halus yang khas pada bika. Tapi ingat, jangan campur ragi ke semua adonan sekaligus. Ragi hanya untuk adonan yang siap dipanggang. Mbak, berarti ini semua
sampai sana-sana tuh diragi di satu waktu bersamaan? Enggak, beda-beda. Kenapa? Soalnya kalau diragi bersamaan nanti overfermentasi. Hasilnya? Nanti jadi asam adonannya. Oh alah. Jadi kita kasih jarak dulu. Adonan bika perlu didiamkan selama 2 jam untuk loyang kecil dan 3 jam untuk loyang besar. Sambil menunggu proses fermentasi, kita siapkan campuran untuk bika khas Bogor, yaitu ubi serta talas. Awas panas. Talas maupun ubi tidak langsung dicampurkan ke adonan bika. Keduanya harus dihancurkan terlebih dahulu hingga benar-benar halus. Khusus untuk bika dengan cita rasa talas, tambahkan sedikit pewarna makanan untuk mempercantik tampilan. Aduk-aduk dan adonan bika sudah bisa di oven. Untuk pertama, saya akan belajar membuat bika kekinian yang tengah viral, bika jasuke. Bika akan di oven hingga setengah matang. Proses memanggang setengah matang dengan api kecil hingga sedang ini bertujuan agar bika memiliki matang perlahan dan membuat serat khas bika bisa muncul. Ini udah mulai naik kan udah setengah matang tuh, baru dijagungin. Kalau ini belum gitu. Kalau misalkan yang masih baru ditaruh adonan, kita kasih jagung. Takutnya bantet. Selanjutnya, tambahkan jagung manis yang sudah dipipil dan dikukus sebelumnya. Jagung manis dan susu sudah memberikan sentuhan manis yang lembut. Dan ini saatnya keju yang memperkaya cita rasa bika dengan rasa asin gurihnya yang khas. Mbak, ini kejunya ada spesifik keju khusus apa nggak sih? Ini keju mozzarella. Iya. Oh, yang lumer-lumer itu ya? Iya. FYI, oven khusus bika memiliki 2 bagian utama, atas dan bawah. Proses pemanggangan dimulai dari bagian atas. Adonan dipanaskan dengan suhu terkontrol sehingga serat khas bika dapat terbentuk. Setelah itu baru dipindahkan ke bagian bawah yang tertutup rapat untuk mematangkan adonan secara sempurna dan merata. Hasilnya, teksturnya lembut, berserat dengan aroma harum yang semakin menggoda. Terakhir, tinggal dilepas dari cetakan. Ya. Ini bisa nggak masuk? Enggak bisa. Ini nggak bisa masuk packing. Mohon maaf. Merusak satu. Nah, yang bagus kan kayak gini nih bagian belakangnya. Ini karena tadi susah, saya tekan tuh. Bika kecil sudah jadi, sekarang giliran loyang besar. Tuang adonan perlahan dan ratakan. Tuang biasa aja gini? Iya. Oh, udah mas. Aduh, panas. Berapa sih ini suhunya? Suhunya 200. Oh, 300 ini? 300 derajat, ya. 300 derajat. Panas, Re! Dan ketika proses pemanggangan di oven dilakukan, seketika ruangan menjadi begitu panas. Aroma harum bika yang sedang dipanggang pun memenuhi ruangan. Bika berserat bukan hanya soal ragi dan fermentasi, tapi juga proses pemanggangan. Teknik memanggang yang tepat akan menghasilkan bika dengan tekstur yang lembut, kenyal, dan berpori. Mbak, bener deh. Ini tuh pakai Pakai pasir sama batu. aduh panas. Pasir sama batu. Aduh, panas. Biar apa, Mbak, pakai Biar pasir sama bersarang kan. bersarang? Serat. Pasir dan batu yang diletakkan di antara sumber panas dan loyang bika berperan penting dalam memastikan panas terdistribusi merata, meminimalkan risiko gosong di bagian bawah bika, sekaligus mendorong pembentukan serat-serat yang lebih banyak di seluruh bagian bika. Balik ya. Yuk. Ini gini. Ya. Dorong. Yuk, bisa dong. Ayo dong, masa gagal lagi nih yang gede nih, yang ini nih. Ayo dong. Bisa? Bisa. Oke. Wuhui. Cakep. Terakhir, pindahkan bika ke bagian bawah pemanggang sama seperti bika ukuran kecil. Tujuannya adalah untuk mematangkan bagian dalam hingga matang sempurna. Teksturnya bener-bener mirip sama bika Ambon. Bedanya kalau si bika Bogor itu, oh ada aftertaste-nya. Kalau ini aftertaste dari talas ya mas ya? Iya. Talasnya nih aftertaste ya. Unik sekali loh. Enteng. Nah ini nih, primadonanya jagung susu keju. Berserat.
Mbak, enak banget, Mbak. Asli. Wah, asli, men. Bisa ini. Di luar dugaan saya, Bika yang tengah viral ini tak hanya menggoda dari penampilannya. Rasanya juga tak kalah memikat. Dikunyah-kunyah-kunyah ada manisnya dari si jagung, asin dari keju. Begitu udah mau ditelan, itu muncul tuh si rasa Bika yang khas banget dan lembut dan fluffy itu. Wah, ini kombinasinya cakep sih. Approve, ini favorit saya. Dibelek, lembut, asin keju, manis dari jagung, agak crunchy dikit, sama Bikanya lembut sekali. Mas, mau lagi? For you, my brother. Mantap. Bika jagung susu keju mendominasi penjualan Bika di Kota Bogor. Setiap hari dari ribuan kotak Bika yang terjual, sebagian besarnya adalah Bika Jasuke. Meski begitu, Bika rasa klasik seperti talas dan ubi tetap punya tempat di hati penggemarnya. Saya beli Jasuke. Sudah pernah beli? Sebelumnya sih belum pernah, tapi ngelihat dari postur makanannya gitu ya, kayak sepertinya lezat. Kita taunya Bika Ambon. Nah, Bika Bogor ternyata ciri khasnya ada jagungnya. Gitu. Itu yang bikin nggak bisa lupa. Bika dari Kota Hujan ini menawarkan pengalaman rasa yang lebih lembut tanpa sentuhan rempah yang kuat seperti Bika Ambon. Perbedaan ini menjadikan keduanya pilihan yang menarik bagi pecinta Bika yang menginginkan rasa yang berbeda. Perbedaannya dari segi bahan dasar sih, Mas. Kita menggunakan bahan dasar di sini itu talas dan ubi cilembu, Mas. Agak berbeda dengan Bika Ambon Medan pada umumnya. Kita nggak pakai rempah-rempah seperti Bika Ambon Medan gitu, Mas. Gitu. Di sini lebih condongnya ke talas dan ubinya. Gitu. Sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, Bika dari Bogor ini menyajikan sentuhan lokal yang khas, yakni dengan campuran talas dan ubi. Bagaimana? Ada yang tertarik mencicipi Bika khas Bogor? Atau malah mau mencoba membuatnya sendiri di rumah? Rian Fernando, Dwi Prastio, Bogor, Jawa Barat.